Halo, selamat datang kembali adik-adik. Di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang limit fungsi trigonometri, yaitu menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang nilai limit fungsi trigonometri dengan menggunakan metode substitusi langsung, ya. Sekarang kita akan membahas nilai limit fungsi trigonometri dengan menggunakan metode pemfaktoran, ya. Metode pemfaktoran. Nah, kapan metode pemfaktoran ini bisa digunakan? Jadi, metode pemfaktoran ini bisa digunakan ketika substitusi langsung ini tidak bisa digunakan, ya. Jadi, ketika kalian memperoleh nilai penyebutnya menjadi 0, maka kita beralih ke pemfaktoran, ya. Nah, jadi di sini ada beberapa rumus-rumus trigonometri yang Ibu tampilkan yang akan digunakan untuk memanipulasi nanti penyederhanaan dari soal limit fungsi trigonometri. Jadi sebenarnya kalian juga bisa mengadakan perluasan sendiri di sini, ya. Nah, sebenarnya 2 dan 3 ini dasarnya adalah rumus nomor 1 dengan cara memindah ruaskan. Misalkan kalian akan mencari sin kuadrat X. Berarti dia menjadi 1, cosnya yang dipindahkan ke ruas kiri menjadi kurang cos kuadrat X. Nah, makanya diperoleh rumus yang nomor 2. Jadi diadakan perluasan seperti itu. Mungkin yang nomor 8 kurang X gitu, ya. Jadi ini silakan kalian adakan perluasan-perluasan jika memang rumus tersebut diperlukan untuk menjawab soal. Kemudian ini juga ada rumusnya, mungkin waktu kelas 11 juga kalian sudah pernah pelajari rumus ini. Kemudian di bawahnya ada sudut rangkap. Jadi khusus cos 2A dia memiliki 3 rumus, ya. Kemudian ada perluasan untuk cos 2A. Jika ditanya cos 4A, jadi kalian bisa gunakan rumus 2 cos kuadrat, bukan A lagi, tapi dia 2A. Karena ini adalah setengah dari yang di depan, ya. Jadi setengah dari yang di depan. Setengah dari 4 adalah 2. Nah, makanya 2A dikurang 1. Ini juga berlaku dengan rumus yang di bawah. Kalau menggunakan rumus yang di bawah berarti 1 kurang 2 sin kuadrat 2A jadinya. Ini yang berubah, ya, karena setengah sudut. Begitupun juga dengan yang ini, ya. Kalau misalkan menggunakan rumus yang pertama, cos 4A-nya menjadi cos kuadrat 2A dikurang sin kuadrat 2A gitu. Jadi sudut ini adalah setengah sudut dari 4A. Jika misalkan ini 8A, maka ini akan berubah menjadi 4A setengahnya, ya. Seperti itu perluasannya. Jadi silakan kalian cari lagi rumus-rumus trigonometri selengkap mungkin, ya. Nah, ini juga ada rumus-rumus yang lain, ya. Nanti kita akan gunakan ini untuk menyelesaikan atau mencari nilai limit fungsi trigonometri dengan menggunakan pemfaktoran. Jadi di sini ada teorinya. Apabila dengan cara substitusi kalian peroleh hasilnya tak tentu, maksudnya ketika kalian substitusi di bawahnya itu menjadi per 0, maka itu tidak ada definisi. Kita tidak bisa mencari nilai limitnya, sehingga fungsi tersebut harus disederhanakan terlebih dahulu dengan memanfaatkan pemfaktoran, yaitu rumus-rumus identitas trigonometri yang tadi Ibu tampilkan. Nah, cara ini digunakan untuk f(x) berupa fungsi rasional. Fungsi rasional, ya, sebagian besar di pemfaktoran itu ketika persoalan itu dalam bentuk pecahan. Jika dalam bentuk polinomial biasa, misalkan limit x mendekati pi dari sin 2x tambah cos x, itu pasti menggunakan substitusi langsung, pasti. Karena kan dia tidak punya penyebut, kan. Ini tidak ada penyebut, sehingga tidak masalah.
Jadi tidak mungkin tidak ada penyebut. Jadi tidak mungkin kita substitusi X-nya ke bawah juga, kan tidak ada variabel X gitu. Jadi tidak mungkin menghasilkan per 0, maka harus mesti menggunakan substitusi. Tapi ketika kalian diberikan persoalan misalkan dalam bentuk pecahan, misalkan seperti limit X mendekati pi dari sin X per cos X gitu misalkan. Nah, ini ketika pi-nya disubstitusi ke penyebutnya kan itu menjadi cos misalkan pi per 2 cos pi per 2 cos 90 itu kan 0 per 0 ya, sehingga substitusi langsung tidak bisa digunakan. Kita mungkin bisa menggunakan bantuan pemfaktoran atau bisa kalian menggunakan bentuk dasar gitu. Nanti bentuk dasar Ibu bahas selanjutnya ya. Nah, jadi pembilang dan penyebut pada fungsi tersebut harus terdapat faktor yang sama sehingga dapat dihilangkan gitu. Contoh misalkan contoh pertama, misalkan limit X mendekati pi per 4 gitu misalkan, dari cos 2X per sin X kurang cos X. Nah, misalkan kalian mau mengecek dulu apakah menggunakan substitusi langsung bisa. Coba kalian dicek ya, menggunakan substitusi langsung misalkan. Berarti kalian mengganti X-nya dengan pi per 4, berarti cos 2 dikali pi per 4. Jadi tulisan limitnya sudah Ibu hilangkan karena kita sudah mensubstitusi nilai X-nya ya. Jadi tulisan limit sudah tidak kita tulis lagi. Dikurang cos pi per 4. Nah, ini bisa kita bagi, jadi cos pi per 2 itu adalah 0, cos sin pi per 4 adalah setengah akar 2, begitu juga dengan cos pi per 4 juga setengah akar 2. Setengah akar 2 kurang setengah akar 2 ya 0. Nah, bentuknya ya tak tentu. Maka tidak bisa kita menggunakan substitusi langsung gitu. Jadi, apa yang harus kita gunakan? Kita harus gunakan mungkin ke pemfaktoran dulu gitu. Nah, cuman di pemfaktoran ini kalian harus menentukan fungsi atau rumus yang mana yang bisa digunakan sehingga pembilang sama penyebutnya bisa kita sederhanakan dengan catatan pembilang dan penyebut itu memiliki faktor yang sama sehingga dia dapat dihilangkan. Terutama penyebutnya ya, kita hilangkan karena kan penyebutnya yang menyebabkan per 0. Kalau pembilangnya yang 0 sih tidak masalah gitu. Nah, jadi kita harus ubah menggunakan rumus pemfaktoran gitu. Nah, kita lihat manipulasi di sini. Misalkan cos 2x, kalian tadi kan Ibu tunjukkan rumus cos 2x itu ada 3. Nah, sekarang kalian lihat di sini apakah menggunakan rumus 1, 2 atau 3. Nah, di bawahnya itu kalian bisa lihat tadi ya. Di bawahnya itu memuat sin X kurang cos X. Jadi ada sin X, ada cos X. Tidak mau khusus cos X saja, sin X saja. Berarti kita coba dulu ya. Dicoba dulu, kita gunakanlah rumus yang pertama, yang cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Nah, karena di sini X berarti dia kita gunakan X ya, jangan alfa ya, karena kan cos 2X. Jadi di sini cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Kita ubah tuh cos 2X-nya jadi itu gitu maksudnya. Jadi ini sin X dikurang cos X. Nah, terus apa yang akan kita lakukan? Di atas kuadrat, di bawah tidak kuadrat. Nah, kita gunakanlah konsep aljabarnya ya. Jadi sebenarnya mungkin Ibu tuliskan di samping saja. Jadi di sini yang sebelah
pembilangnya ya, yang pembilangnya maksudnya, itu kalau kita gunakan konsep aljabar berpikirnya, itu kan sebenarnya cos X yang dikuadratkan dikurang sin X yang dikuadratkan. Nah, misalkan ini Ibu anggap A kuadrat kurang, ini misalkan B kuadrat. Sebenarnya kita bisa pecah menjadi A kurang B dikali A tambah B. Nah, ini pun kalian bisa cari rumusnya di internet ya. Banyak sekali rumus-rumus fungsi aljabar. Ketika pangkat 4 bagaimana, ketika misalkan A kurang B kuadrat bagaimana gitu ya. Silakan kalian cari di sana di searching-searching ya. Nah, sehingga yang ini kita bisa menjadikan yang bagian atas ya. Limit X mendekati pi per 4 cos kuadrat X kurang sin kuadrat X, berarti kita ubah menjadi ini. Berarti A nya kan cos X ya. Cos X dikurang sin X, karena sinnya itu adalah B. Kemudian A nya lagi cos X ditambah sin X gitu. Terus per sin X kurang cos X. Nah, ternyata sebenarnya faktor pembilang sama penyebut salah satunya ada yang sama ya. Mungkin curiganya yang cos X kurang sin X sama sin X kurang cos X ya. Tapi kalian bisa lihat pembilang cosnya di depan, penyebut sinnya di depan. Ya, beda gitu. Jadi harus disamakan dulu. Kalau cosnya di depan berarti keduanya semua cosnya juga harus di depan. Nah, misalkan kalian mau mengubah ini, mengubah pembilangnya biar cosnya di depan gitu. Berarti kalau cosnya di depan, sinnya kan di belakang. Nah, cuman coret sama yang mana nih? Sama yang ini atau yang ini. Nah, kalian bisa lihat cosnya bernilai positif nih. Suku 1 dan suku 2. Berarti ini juga harus bernilai positif dong. Tapi penyebutnya ini negatif dia. Ya, kita bisa sederhanakan dengan mengeluarkannya. Jadi negatif kali cos X kan negatif cos X. Nah, sinnya positif di depan. Berarti di sini harus tanda min. Kenapa? Karena min kali cos X adalah min cos X, min kali min sin X adalah plus sin X. Jadi kita tidak boleh sembarang mengubah, karena harus kembali ke bentuk semula seperti itu. Sehingga kan sama dengan ini jadinya dia, walaupun di depannya ada minusnya, tapi kan minusnya itu di luar kurung gitu. Jadi di sini bisa dibuat cos X dikurang sin X, cos X ditambah sin X per, nah penyebutnya kita manipulasi ya dengan cara seperti ini, cara berpikirnya tadi. Cos X dikurang sin X gitu. Sehingga ini bisa kita hilangkan ya. Jadi hasilnya adalah limit X mendekati pi per 4. Nah, ini kan plus bagi negatif 1 ya, negatif jadinya ya, di sini negatif cos X ditambah sin X gitu. Nah, udah bentuk polinomial, sudah tidak memiliki penyebut kan, kita bisa langsung mensubstitusi ya, substitusi langsung di sini. Negatif cos pi per 4 ditambah sin pi per 4 gitu. Sehingga di sini jadinya cos pi per 4 itu adalah setengah akar 2, sinnya setengah akar 2, sehingga hasilnya negatif akar 2, seperti itu ya. Misalkan Ibu berikan lagi contoh lain gitu. Jadi sini sebenarnya kalian harus pintar-pintar memilih rumus sehingga mampu menyederhanakan antara pembilang dan penyebutnya gitu. Jadi harus disederhanakan dia ya. Misalkan lagi limit X mendekati pi per 2 sin
2x dikurang cos kuadrat x dibagi dengan cos x. Nah, sebenarnya kalau sudah ketemu fungsi rasional seperti ini ya, jadi fungsi pecahan seperti ini, kalian sudah curiganya mungkin substitusi langsung tidak bisa digunakan. Jadi silakan kalian cek sendiri substitusi langsungnya. Cek saja bagian bawah gitu. Cos x, x-nya pi per 2. Oh, berarti 90 derajat. Berarti cos 90 derajat berapa? Oh, 0. Udah per 0. Udah tidak bisa kita cari gitu. Gunakanlah dengan pemfaktoran. Hanya saja silakan kalian pilih yang mana kalian mau ubah, apakah sin 2x-nya atau cos kuadrat x-nya, agar cos x-nya ini tercoret gitu. Nah, kita lihat lagi rumus-rumus. Kita kan perlu sin 2x sama cos kuadrat x, di bawahnya cos x. Kita lihat rumus. Nah, misalkan sin 2x, sin 2 alfa, rumusnya 2 sin alfa cos alfa. Kalau sin 2x berarti rumusnya 2 sin x cos x gitu. Coba saja kalian gunakan itu gitu. Kalau kalian mau coba menggunakan yang cos kuadrat x bisa, silakan nanti ikuti saja perhitungan dengan menggunakan teori aljabar gitu ya. Nah, jadi di sini berarti kita bisa ubah menjadi limit x mendekati pi per 2. Nah, sin 2x coba saja dulu kita rubah menjadi 2 sin x cos x. Gitu. Dikurang cos kuadrat x yang selanjutnya, yang ini ya. Yang sebelah sini kita tetap lanjutkan, ikuti pola soal. Per cos x. Nah, curiganya apa? Lihat, di atas bisa difaktorkan sebenarnya, karena dua suku ini mengandung cos x gitu. Jadi limit x mendekati pi per 2, cos x nya sebenarnya kita bisa keluarkan ya. Cos x, jadi tinggal 2 sin x, ini perkalian ya. Ya, ini perkalian jadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan gitu. Dikurang, ini kan cos kuadrat x berarti cos x. Sehingga tersisa 1, karena satunya sudah kita keluarkan. Ini, nah, jadi ketika kalian kalau memanipulasi seperti ini, coba cek lagi ya. Cos x dikali 2 sin x, ya ini. 2 sin x cos x. Cos x kali min cos x, ya min cos kuadrat x, seperti itu. Jadi kalian ketika dihitung ini kembali lagi seperti semula gitu ya. Nah, sehingga karena sini sudah perkalian, kita bisa hilangkan. Sudah, berarti penyebutnya sudah hilang. Ya, sudah menjadi fungsi polinomial jadinya. Sehingga menjadinya 2 sin x dikurang cos x. Sudah nggak punya penyebut. Ya sudah, berarti substitusi langsung sudah bisa kita gunakan gitu. Berarti ini sama dengan 2 sin pi per 2 dikurang cos pi per 2. Sehingga jadinya 2 kali sin 90 itu 1, kemudian cos 90 0. Hasilnya 2. Seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya di sini pintar-pintar kalian untuk menentukan rumus yang digunakan. Tapi belum tentu ya. Ini kan contoh ibu itu yang di atas yang kita rubah ya. Tapi kadang di bawah juga ikut berubah gitu. Kalau memang perlu diubah biar pembilang dan penyebutnya mengandung unsur yang sama, ya kita rubah gitu. Misalkan lagi satu limit x mendekati misalkan pi per 2 lagi, dan saya pi per 2 1 ditambah cos 2a 2x per sin 2x gitu. Nah, coba saja kalau substitusi langsung berarti kan sin 180 di sini yang di bawah, karena sin 2 kali pi per 2. Sin pi jadinya sin pi itu sin 180, berarti dia 0. Udah per 0, substitusi langsung sudah tidak bisa kita gunakan lagi gitu. Sehingga di sini coba saja dulu kita ubah
limit X mendekati pi per 2. Nah, kalian punya rumus cos 2X. Juga punya rumus sin 2X. Nah, sebenarnya ini kan tadi, contoh tadi kan jadi perkalian gitu ya. Perkalian gitu ya. Ini kan perkalian dia kan. Nih perkalian. Terus yang tadi juga sebenarnya kan jadiin perkalian gitu ya. Karena sebenarnya pengurangan sama penjumlahan ini yang membuat kita harus berpikir untuk menyederhanakan. Sehingga ini ada satu tambah ini. Satu tambahnya inilah harus kita hilangkan sebenarnya. Jadi 1 ditambah. Nah, bagaimana? Coba lihat cos 2x-nya ya. Yang ada satunya juga sih sebenarnya. Kalau ada satu tambah biasanya kita gunakan yang ada satunya. Nah, berarti antara rumus kedua atau rumus ketiga. Hanya saja satunya biar hilang, berarti kan harus 1 kurang 1. Ini kan tanda kurang nih. Nah, berarti kemungkinan rumus kedua. Kalau di sini kan tanda plus dia, tidak ada min. Berarti 2 dong jadi nantinya. Makanya kita menggunakan 2 cos kuadrat X kurang 1. Berarti sini ini ya, cos 2x kita jadikan 2 cos kuadrat x kurang 1 gitu. Nah, sin 2x kalian punya rumus yaitu 2 sin x cos x. Jadi selama punya rumus silakan gunakan rumus yang ada ya. Sehingga di sini jadinya limit x mendekati pi per 2. Nah, kita buka kurung yang ini dulu. Kita buka kurung yang ini dulu ya. Jadi kita buka kurung 1 plus sama plus kan jadi plus gitu ya. Itu ingat konsep aljabarnya. Plus sama min ya tetap jadi kurang gitu. Nah, terus satunya ini dengan kurang 1 ini kan habis jadinya. Bisa dioperasikan ya karena sama-sama konstanta. Jadi 1 kurang 1 kan habis jadi 0. Sehingga yang di atas hanya tersisa 2 cos kuadrat X per 2 sin X cos X. Oh, ini bisa sederhana ternyata 2 per 2 nya. Kemudian ini kan yang di atas cos kuadrat X itu artinya cos X dikali cos X kan. 2 kali cos X nya. Cos X dikali cos X. Ini sudah jadi perkalian. Jadi penyederhanaan itu sangat gampang ya. Karena kita bisa langsung hilangkan seperti membagi saja. Jadi sudah hilang. Sehingga tinggal cos X per sin X. Ya udah, kita tinggal substitusi langsung gitu. Ya, ganti X-nya dengan pi per 2. Sehingga cos pi per 2 dibagi dengan sin pi per 2. Itu akan menghasilkan 0 per 1. Apapun 0 bagi berapapun hasilnya 0. Kecuali apapun bagi 0 baru tidak terdefinisi ya. Seperti itu caranya. Jadi intinya kalian harus menggunakan rumus ya. Rumus yang ibu bagikan ini. Jadi ini juga ada. Kalian bisa sambil searching nanti di internet ya rumus-rumusnya. Kemudian kalian bisa gunakan rumus-rumus tersebut untuk menyederhanakan persoalan ini. Jadi ketika kalian sudah menemukan, tentukanlah nilai limit dari fungsi ini. Kalau misalkan dia bentuk pecahan, curiganya substitusi langsung tidak bisa digunakan, tapi silakan dulu disubstitusi. Cukup ke penyebutnya saja dulu ya. Jadi kalau dia sudah per 0 berarti tidak bisa kita substitusi langsung, maka kita harus lari ke bentuk pemfaktoran kayak gitu. Jika seperti kayak cos 2x kan kalian punya rumus cos 2x, silakanlah gunakan rumus cos 2x dan pilih saja dan ikuti. Kalau memang kalian tidak memilih rumus ini, apa yang terjadi seperti itu, apakah dia bisa dihilangkan dengan yang di bawah seperti itu ya. Jadi analisis dan memanipulasi dengan menggunakan rumus disinilah yang harus kalian terampil, dan konsep-konsep aljabar seperti ini ya,
seperti ini, aljabar seperti ini gitu ya. Silakan nanti kalian cari-cari di internet rumus-rumus seperti ini ya. Nah, sebagai latihan, coba saja kalian latihan dulu soal ini, yaitu menentukan nilai limit dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, karena video ini dibuat di masa pandemik seperti ini, tetap jaga kesehatan, terapkan prokes, dan juga ingat 3M ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.